Wow, pagi ini anak-anak saya suruh ke pasar ikan Pangandaran. Dan ternyata dapetnya, lihat nih, ada ikan kerapu beratnya 11 kilo satu ekor. Mau lihat? Gede banget. Ini ikan kerapu yang enak itu. Oke, kemudian kakap merah segar. Luar biasa. Dari Laut Pangandaran. Terus ikan jenaha, ini juga sejenis kakap. Wow, luar biasa. Kemudian ikan layur, ini loh yang tempo hari juga loncat di perahu kita waktu kita berenang naik perahu. Kemudian ada ikan sebelah, ini yang namanya soulfish. Orang Eropa seneng banget makan ini, mahal di restoran. Kalau orang Indonesia dianggapnya ikan murah, kebanyakan dijadiin gereh yang kecil-kecil. Dijadiin gereh itu ikan asin. Ini ikan sebelah namanya. Ikannya enak banget kalau dipepes. Nanti saya suruh anak-anak bikin pepes. Kemudian ini ikan laut yang paling mahal. Ikan laut yang paling mahal adalah bawal putih. 1 kilo sebelum corona ini harganya bisa yang 3 on sampai 5 on antara 500.000. Yang 5 on ke atas bahkan nyampe 800 1 juta per kilonya. Tapi sekarang ada corona cuma berapa? 200.000, 250, yang tadinya 500 jadi separuhnya. Kemudian ini juga ikan enak. Ikan trevally, jenis-jenis trevally. Ini ikan luar biasa enaknya. Ini dipindang saat kita bilangnya, dimasak pakai gula merah sedikit, asam jawa sedikit. Kemudian nanti digoreng pakai minyak sedikit setelah itu. Tapi bukan goreng berenang di minyak, bukan. Cuma sekedar supaya tidak kering saja. Setelah dipindang itu direbus pakai air gula merah dan asam jawa. Wah, luar biasa. Hari ini ada lagi kepiting. Kepitingnya rajungan. Ini namanya gombar, jenis rajungan merah. Ini juga luar biasa. Hari ini pendapatan nelayan agak lumayan. Ini loh kakap merah. Ada kerapu, ada jenaha. Kalau bahasa Inggrisnya ini John Snapper. Yang ini red snapper. Ini mancing semua, bukan dapat jaring. Hasil tangkapan pancing. Pancing itu modalnya tidak banyak. Kalau mau yang hidup di pinggir pantai, mancinglah, dapat hasil seperti ini. Paling tidak untuk makan di rumah. Saya juga akan masak layur untuk nanti sahur. Jadi di sini ikan layurnya kita bersihkan. Layur tidak punya sisik. Nah, ini kita potong-potong 5 cm. Nanti kita bakar. Setelah bakar nanti kita masukkan ke dalam bumbu dan yang sudah kita beri santan. Ikannya enak. Banyak orang selalu pikir ikan layur itu ikan murahan. Padahal tidak. Dulu sebelum krisis 98 harga ikan layur cuma 700 perak, tidak laku. Saya memulai ekspor waktu itu ke Jepang. Akhirnya ikan layur menjadi filet, menjadi apa dikenal di Jepang. Harganya karena waktu itu krisis 98 naik jadi 11.000 dari 700. Seringkali saya ditegur sama ibu-ibu di pasar, gara-gara Bu Susi kita nggak bisa makan layur lagi. Nah, tapi sekarang bila dibandingkan dengan ayam, dengan sapi, masih lebih murah ikan layur. Kita masih bisa beli 20-30 ribu dari nelayan. Dan dagingnya enak sekali. Durinya juga cuma di tengah saja. Nanti kita lihat ya setelah kita masak. Nah, kawan-kawan, di sini bumbunya. Ada bawang merah, lengkuas, jahe, bawang putih, cabai. Lalu daun salam, kita tidak perlu pakai tomat.
Kemudian ini ada soun. Saya suka setelah disantan dikasih soun sedikit. Garam biasa. Ini santannya. Kita akan mulai masak. Ini ikan layur setelah selesai dibakar. Nanti kita buat bumbu-bumbu dulu, baru kita celupkan. Bumbu-bumbu yang telah kita ulek ya. Saya seneng masak itu bumbunya diulek. Kalau lagi malas saja, saya baru dipotong-potong. Tapi kalau yang enak, masak yang benar, bumbunya diulek, setelah itu digoreng sedikit pakai minyak. Minyaknya jangan banyak-banyak, karena minyak juga agak kurang sehat kalau kita terlalu banyak masak. Masakannya banyak minyak. Tunggu sampai agak matang supaya bumbunya tidak langu, jadi tidak berasa mentahnya kalau dimasak sampai matang. Karena saya suka pedas, jadi selalu selain yang diulek, cabenya pasti ada cabai yang bijian. Sudah mulai harum baunya. Kuasnya kita masukin, jahenya. Malika nggak pakai baju koki, ayo pakai baju koki yuk. Masak sama Uti yuk. Nah, kita masukkan santannya. Simple sekali. Kalau tidak suka terlalu kental, boleh tambah air. Tapi karena ini ada sounnya, jadi saya suka agak kental sedikit. Nah, kita tunggu mendidih, lalu nanti ikannya kita masukkan. Tunggu sebentar ya. Yo, nah, koki kecil Malika mulai ada dingklik dah. Nah, Malika mau bantu Uti masak ya. Iya. Uti masak ikan layur. Berdiri tidak apa-apa. Nah, jadi tingginya sama-sama Uti. Ya, nanti belajar biar kalau besar bisa masak. Ikannya kita masukin. Belum. Malika mau masukin nggak? Jangan dilempar. Harus pelan-pelan. Nanti kalau dilempar minyaknya kena kuahnya kena Malika, panas. Coba pelan-pelan. Bisa nggak pelan-pelan? Nanti kalau gede pintel pasti ya. Nah, sekarang kita icipin. Enak enggak ya? Kurang asin. Kasih garam. Oke, Malika mau bantu kasih garam. Yuk kasih garam. Ya. Lagi. Iya. Oke. Sekarang ini udah mendidih. Nah, kita masukin sounnya. Ya. Sini. Gitu. Sini mau Malika? Cobain. Mau nggak mau masukin? Masukin. Nah, yuk sini. Sini lalu kita aduk pelan. Nah, nanti kalau sudah gede Malika yang masak, Uti yang makan. Nah, inilah kita mencoba untuk selalu gembira dalam rangka menyiasati untuk bisa tetap tenang, tidak panik selama masa pandemi ini. Semoga dengan disiplin kita semua mengikuti anjuran pemerintah untuk menjaga social distancing, physical distancing, kalau keluar pakai masker. Mudah-mudahan pandemik ini segera berakhir. Dan yang paling penting,
juga kita nih harus selalu mencoba untuk optimis. Saya yakin semua ini akan berakhir. Cepat tidaknya tergantung disiplin kita semua. Pemerintah sudah menganjurkan ini itu, tapi kalau kita tidak disiplin, tidak bisa. Makan ikan, gembira bersama keluarga adalah salah satu dalam menunjang pemerintah dan kita menjaga kita sendiri dari tertular oleh virus corona. Jadi sekali lagi, disiplin, mengikuti aturan-aturan yang telah dianjurkan pemerintah, dan makan ikan. Menyiasati untuk kita bisa keluar dengan sehat, selamat, bahagia dari pandemi ini. Enak banget. Saya taruh di bawah sini. Nih, seperti ini. Dimakan pakai nasi panas-panas. Top. Arman sini, Arman lihat. Nah, itu dia. Makan ikan sehat. Tidak makan ikan, saya tenggelamkan. Sampai ketemu di Masak Bersama Susi.